Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuki Akira dari kelas 11D, asal sekolah SMA Negeri 1 Lembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Di dalam materi ini ada dua hal penting. Pertama adalah latar belakang ekspansi Jepang, dan yang kedua Perang Asia Timur Raya. Baik, langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang ekspansi Jepang. Jepang adalah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan industri dan militer, Jepang memerlukan bahan baku dan pasar yang luas. Oleh karena itu, sejak akhir abad ke-19, Jepang mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di Asia dan Pasifik. Pada tahun 1894 sampai dengan 1895, Jepang melakukan perang melawan Cina yang dikenal sebagai Perang Sino-Jepang pertama. Peperangan ini dimenangkan oleh Jepang yang berhasil menguasai semenanjung Liaodong, Taiwan, serta Korea. Namun, intervensi dari negara-negara barat seperti Rusia, Prancis, dan Jerman membuat Jepang harus mengembalikan semenanjung Liaodong kepada Cina. Pada tahun 1904 sampai dengan 1905, Jepang kembali berperang melawan Rusia yang dikenal sebagai Perang Rusia-Jepang. Peperangan ini juga dimenangkan oleh Jepang yang berhasil mengusir Rusia dari Manchuria dan mendapatkan hak istimewa di wilayah tersebut. Selain itu, Jepang juga mendapatkan pengaruh atas Korea dan mengubahnya menjadi protektorat. Pada tahun 1910, Jepang secara resmi menganeksasi Korea dan menjadikannya sebagai koloni. Pada tahun 1914 sampai dengan 1918, Jepang berpartisipasi dalam Perang Dunia I sebagai sekutu dari Inggris dan Prancis. Dengan demikian, Jepang mendapatkan kesempatan untuk memperluas wilayahnya di Pasifik, seperti Kepulauan Marshall, Kepulauan Mariana, Kepulauan Caroline, dan Shandong. Pada tahun 1931, Jepang melakukan invasi ke Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Pada tahun 1937, Jepang memulai Perang Sino-Jepang kedua dengan menyerbu Cina daratan. Perang ini berlangsung hingga tahun 1945 dan menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan di pihak belah satu. Baiklah, itu dia tadi materi pertama. Selanjutnya saya akan beralih ke materi kedua yang berjudul Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya adalah istilah yang digunakan oleh Jepang untuk menyebut perang yang terjadi di kawasan Asia dan Pasifik antara tahun 1937 dan 1945. Istilah ini menunjukkan bahwa tujuan dari perang ini adalah untuk mewujudkan kemakmuran bersama di bawah kepemimpinan Jepang. Perang ini melibatkan banyak negara, baik yang berada di kawasan Asia maupun di luar kawasan tersebut. Negara-negara yang berperan penting dalam peperangan adalah Jepang sebagai negara agresor yang ingin menguasai Asia dan Pasifik, dan yang kedua ada Cina sebagai negara yang menjadi sasaran utama dari invasi Jepang. Ketiga, ada Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi musuh utama dari Jepang setelah diserang di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Yang keempat, ada Inggris sebagai negara kolonial yang memiliki banyak wilayah di Asia Selatan dan Tenggara. Yang kelima, ada Belanda sebagai negara kolonial yang memiliki wilayah Hindia Belanda. Keenam, ada Australia sebagai negara sekutu dari Inggris dan Amerika Serikat yang berdekatan dengan wilayah Pasifik. Yang ketujuh, ada Uni Soviet sebagai negara sekutu dari Cina dan Amerika Serikat yang ikut berperang melawan Jepang pada akhir perang. Perjalanan perang ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 1937 sampai dengan 1941, di mana Jepang berfokus pada perluasan wilayahnya di Cina daratan. Tahap kedua pada tahun 1941 sampai dengan 1942, di mana Jepang melakukan serangan mendadak terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor dan menyerbu wilayah-wilayah di Asia Tenggara dan Pasifik. Tahap ketiga pada tahun 1942 sampai dengan 1944, di mana Jepang menghadapi perlawanan sengit dari sekutu, terutama Amerika Serikat yang melakukan serangan balik dengan strategi pulau demi pulau. Tahap keempat
pada tahun 1944 sampai dengan 1945, di mana Jepang mengalami kekalahan berturut-turut dan berdesak hingga ke wilayah intinya. Dan pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat setelah dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Baiklah, itulah dia tadi penjelasan materi dari saya. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun materi yang kurang lengkap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.